Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik pemirsa, ayah bunda, teman-teman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 29 ya. 29 Agustus 2025 di akhir bulan ini. Alhamdulillah saya terjadwal kunjungan di sekolah dasar Islam terpadu SDIT Al-Hidayah Cibinong, masih di wilayah Bogor, alhamdulillah. Dan saya insya Allah akan berbincang bersama dua Ustadz dari perwakilan SDIT Al-Hidayah, ya, ada Ustadz Julianto dan Ustadz Julianto SPD ya, SPDI, SUD ya, mohon maaf ya, Ustadz Julianto SUD dan Ustadz Isep Saifullah SPDI. Baik, Masya Allah, ini kesempatan yang luar biasa ya Bunda untuk kita menggali informasi seputar SDIT Cibinong, di mana SDIT Al-Hidayah Cibinong ini salah satu SDIT favorit di Bogor ya. Boleh dibilang ini sangat Masya Allah, sangat luar biasa ya, cukup besar, kemudian siswanya juga banyak ya. Untuk itu kita akan sapa terlebih dahulu untuk Ustaz Julianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Isep sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Tetap semangat ya. Insya Allah. Baik, anak ke Ustaz Julianto dulu. Ini terkait dengan biasanya kalau sudah masuk tahun ajaran baru, nggak lama setelah itu kan ada penerimaan murid baru ya. Iya, betul. Baik. Sebelum kita masuk ke penerimaan murid baru di tahun 2026-2027 Ustaz ya, Anda akan menggali bagaimana penerimaan murid ataupun siswa atau peserta didik baru di tahun yang sebelumnya Ustaz. Mungkin bisa diceritakan untuk masing-masing kuota. Ini kan ada putra dan putri ya. Baik. Yang ini imbang, masing-masingnya sama gitu. Padahal Ustaz ya. Baik, untuk penerimaan siswa baru di tahun 2025 dan 2026 tahun yang sebelumnya kita alhamdulillah menerima full kuota dengan jumlah 120 siswa dan siswi yang terbagi menjadi 4 kelas. 4 kelas dan 4 kelas tersebut kelas 1A dan kelas 1B itu adalah putra yang berjumlah 60 dan yang putri juga berjumlah 60 siswa. Yang masing-masing kelas itu jumlahnya ada 30 siswa. Dan tahun kemarin alhamdulillah kita buka di bulan Oktober dan alhamdulillahnya dalam waktu kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan sudah full kuota terlebih dahulu. Bahkan kita juga menolak beberapa siswa karena memang sudah full kuota terlebih dahulu saat gitu. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi fullnya benar-benar full ya. Full saat alhamdulillah. Nggak kurang satu. Nggak kurang satu pun. Iya, alhamdulillah masih dipercaya oleh masyarakat sekitar. Itu pemirsa, teman-teman, ayah bunda yang saya katakan tadi bahwa SDIT ini benar-benar sekolah favorit ya, SDIT yang ada di Bogor. Luar biasa, sampai baru 3 bulan saja. Kalau di unit yang lain itu susah Ustaz. Masya Allah. Iya. Terus terang kita kan punya banyak unit yang lain ya. Jadi unit SMP, ya, kemudian SMA, termasuk SD yang lain itu nggak secepat di Al-Hidayah Cibinong ini. Ini luar biasa ayah bunda. Nah, tentunya kenapa antusias ataupun animo masyarakat sangat kuat. Mungkin Ustaz Juli bisa sedikit gambarkan bagaimana keadaan atau kondisi KBM ataupun kegiatan daripada belajar mengajar di sekolah ini sehingga mereka kelihatannya kok antusias gitu ya. Baik. Padahal dari tahun ke tahun kelihatannya ya. Iya, betul. Yang pertama, mengapa masyarakat ya sangat antusias mendaftarkan anak-anaknya di SDIT Al-Hidayah? Yang pertama, perbedaan di sekolah kita dengan sekolah di luar itu, kalau di sekolah SDIT Al-Hidayah ini sudah terpisah gedung, jadi bukan terpisah kelas lagi, terpisah antara ikhwan dan akhwat ya. Ini yang pertama yang menjadi daya tarik orang tua siswa gitu kan, karena memang gedung putri sudah menjadi satu gedung dan gedung putra juga sudah memiliki gedung tersendiri, jadi sudah terpisah. Ya, walaupun berdekatan tapi terpisah. Ya, kalau dulu baru terpisah kelas. Terpisah kelas. Kalau yang tahun lalu alhamdulillah sudah terpisah antara ikhwan dan akhwat, beda gedung. Dan gitu, gedungnya gedung putri juga baru ya. Iya, baru. Bukan sekedar dipisah. Iya, gedung baru. Baru. Iya. Biasa. Iya,
Kemudian yang kedua mungkin dari segi prestasi kali Ustaz ya. Prestasi, alhamdulillah. Maksudnya siswanya banyak yang berprestasi nih. Iya, siswanya banyak sekali yang berprestasi, Ustaz. Ya. Ini terbukti dari kegiatan pentas PAI Kecamatan Cibinong yang kita sudah menjuarai juara 1, juara 2, baik itu tahfidznya, kemudian kaligrafi putrinya, azannya, dan lomba-lomba yang lainnya juga, Ustaz. Alhamdulillah di kegiatan OSN juga di karate gitu. Kita juga menjuarai juara 2-nya, Ustaz. Dan satu lagi yang paling menjadi unggulan kita di prestasi adalah juara 1 tingkat kecamatan di tahfidz Al-Quran Putri. Kita lolos masuk di kabupaten, masih juara 1 lagi, Ustaz. Masih juara 1 lagi. Kecamatan lolos, kabupaten lolos, juara 1 lagi, Ustaz. Mengalahkan 40. Iya. Mewakili provinsi masih juara lagi, Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, ini. Juara putri tingkat provinsi ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu di antara daya tarik calon orang tua murid ya, sehingga berbondong-bondong ya dalam tanda kutip sampai full kota gitu ya. Ini juara tahfidz putri 2 kali berturut-turut tahun 2024 dan 2025 dengan siswi yang berbeda. Dengan siswi yang berbeda, alhamdulillah. Masya Allah, berarti kan ini bukan dari siswinya ya, ternyata memang ada kemungkinan ini adalah dari pola atau metode pembelajaran Al-Qur'annya juga diberikan kepada anak-anak sehingga berganti generasi pun ya, atau dengan orang siswa yang berbeda, murid yang berbeda pun bisa masih tetap juara. Iya, gitu masih ya. tetap bertahan lah juara. Jadi menurut Ustadz Juli itu 2 poin itu yang 2 poin yang paling. Iya, tapi memang benar kalau saya lihat itu SDIT Al-Hidayah itu memang berbeda dengan SD yang lain gitu ya. Termasuk yang IT ataupun kutat-kutat gitu ya. Di sini memang sudah cukup modern ya, luar biasa. Dan proses KBM-nya juga sudah luar biasa. Nah, ini kan sekalian nih, Ana rasa selain tadi terpisahnya antara ikhwan akhwat, karena memang kan laki-laki perempuan walaupun masih SD itu kan memang sangat mengkhawatirkan ya, dikhawatirkan gitu kan, ada hal-hal yang tidak baik gitu ya, seperti mulai mengenal laki perempuan dalam tanda kutip yang ada istilah pacaran mungkin. Kalau sudah kelas 4 ke atas biasanya sudah mulai ke sana. Nah, untuk itu ada upaya pemisahan itu sangat bagus ya, dan orang tua tentunya sangat senang ya untuk kabar gembira ini. Nah, kemudian selain itu, anak rasa juga selain prestasi, mungkin fasilitas ya, seperti tadi gedung ya, dan yang terpisah, mungkin bisa disebutkan di kelasnya mungkin ada AC-nya atau apa dan sebagainya. Baik, kalau untuk fasilitas kelas ya, di kelas yang didapat oleh masing-masing siswa, ayah bunda ya, yang pertama setiap masing-masing siswa itu mendapatkan meja dan kursi masing-masing. Ya. Jadi nggak satu kursi berdua atau satu meja berdua gitu. Jadi masing-masing dapat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelasnya juga tadi ya, Bu, ya, baru semua gitu. Alhamdulillah ya. Apalagi yang putri sudah jadi gedungnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, di kelas juga ada masing-masing mendapatkan rak ya, rak untuk penyimpanan barang-barang pribadi. Seperti locker gitu seperti, locker ya, lemari kecil. Lemari kecil ada kuncinya itu. Betul. Kemudian di dalam kelas juga kita fasilitasi masing-masing ada AC-nya, supaya anak-anak juga nyaman dalam pembelajaran gitu. Iya. Jadi kalau misalkan hardang itu kayaknya enggak ya? Enggak, gitu. Masing-masing ada AC-nya. AC-nya berapa PK itu satu kelas? 2 ya? 2 PK. Cukup ya? Cukup, alhamdulillah. Dan yang ketiga juga masing-masing kelas kita fasilitasi TV untuk media pembelajaran. Masya Allah, semacam TV. Ini nih. Iya. Masya Allah. Masing-masing kelas ada. Masing-masing kelas jadi ada. Kalau misalkan ada pembelajaran ini bisa langsung lihat ya. Iya. Ini ibarat layar screen gitu ya. Betul, Ustaz. Masya Allah. Itulah yang kita katakan tadi, kayaknya fasilitasnya juga memang mendukung ya, menunjang, sehingga ini luar biasa. Nah, kemudian baik Ustadz Julianto, ini nanti kita nyambung ke Ustadz ya. Nanti sekarang kita bicara masalah kurikulum ke Ustadz Isep Saifullah. Nah, ini Ustadz, untuk anak rasa juga mungkin anak sebagai orang tua siswa ya, tentunya sebelum menyekolahkan atau dalam bahasa tanda kutip menitipkan ke sekolah itu kan anaknya pasti akan mencari dong misalnya kurikulumnya kayak apa sih gitu ya. Bisa digambarkan saat kurikulum yang barangkali ini juga jadi daya tarik ya sebenarnya ya. Iya, betul Ustaz. Padahal Ustaz. Baik. Alhamdulillah untuk di sekolah kami di SDIT Al-Hidayah ini kita memadukan antara kurikulum Diknas dan kurikulum dunia. Dan ini tentunya
di Diknas pun, di pelajaran Diknas pun, alhamdulillah anak-anak juga ikut berprestasi juga, Ustaz. Prestasi juga. Ya. Kalau tadi Ustaz kan lebih Betul. ke Diniah ya. Diniah. Nah, ini Diknas Ini- berprestasi juga bisa disebutkan. Jadi kita juga pernah menjuarai Olimpiade yang ada di Singapura. Masya Allah. Singapura, Olimpiade Matematika ketika Matematika. itu. Dan insya Allah ini juga kita masih terus Berupaya ya? bagaimana anak-anak ini juga Andil di sana. ikut andil di beberapa event-event yang memang skalanya baik nasional maupun internasional. Jadi ikut mereka dibiasakan untuk terjun berpartisipasi Betul, Ustaz. dan berlomba. Berlomba, betul. Masya Allah, nasional bahkan Internasional pun. Bahkan itu waktu juara di Olimpiade Singapura tahun berapa? itu di 2010 kalau tidak salah. 2010 ya? Betul, Ustaz. Iya, iya, Memang iya. sudah agak lama itu. Iya. Nah, setelah itu mereka masih tetap ikut. Kalau yang untuk generasi. itu insya Allah tetap masih ikut dan mereka memang kalau untuk anak-anak itu biasanya kita akan ada pembinaan khusus Ustaz. Pembinaan khusus. Untuk Dan anak-anak. itu langsung dari antum. Iya, dari insya Allah. Ustaz. Masya Allah. Ini Seperti itu. ya guru matematika sekaligus coach dari para siswa ya, murid untuk lomba berbagai lomba khususnya Diknas ya. Diknas, betul, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Baik, selain itu Ustaz. Dan ini juga alhamdulillah Ustaz, jadi anak-anak yang dari kita ketika memadukan tadi antara Diknas dan Diniahnya Diniah, ini iya. juga alhamdulillah anak-anak tidak kekurangan istilahnya dalam hal pemenuhan kebutuhan untuk pendidikan baik Diknas maupun Diniahnya itu Iya. benar-benar terpenuhi. Terpenuhi gitu. Iya, Walaupun alhamdulillah. ada dua sisi. Ada dua sisi bukan di situ. berarti Diknasnya kalah. Iya, bukan berarti Diknasnya terlupakan gitu, Ustaz. Terlupakan, Tetap apalagi ya. tetap kita jadikan juga bagaimana kedua sisi ini tetap bisa unggul, Ustaz. Porsinya tetap maksimal. Maksimal, betul. Dan buktinya banyak berprestasi. Iya, alhamdulillah, gitu ya. betul. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi Diknas Diniah ini sebenarnya yang paling dicari sama orang tua siswa, calon orang tua siswa atau orang tua murid itu ya, Ustaz ya. Iya, dua Jadi, sisi itu, Ustaz. Dua sisi itu. Jadi orang tua juga pengen anaknya tidak ketinggalan agama dan tidak ketinggalan juga di ilmu pengetahuan umumnya betul, atau Ustaz. Diknasnya. Itu. Luar biasa. Ada lagi, Ustaz? Dan ini juga kita alhamdulillah kan secara legalitas juga kan kita istilahnya untuk Diknas kan kita terdaftar di Dinas Pendidikan juga dan itu Iya, juga pendidikan. nilai plus tersendiri istilahnya kita memang benar-benar diakui gitu Sekolah di formal, sekolah ya? formal gitu istilahnya. Kemudian karena ada sekolah selain formal itu yang hanya terdaftar di Kemenak gitu ya. betul saat gitu. Dan kalau ini SD juga jadi pilihan buat orang tua gini. Karena ini istilahnya resmi. Resmi ada Sekolahnya sekolah resmi. formal tapi secara ilmu pengetahuan dan ilmu agamanya ini bagaimana bisa seimbang Ustaz. Bisa seimbang. Dan ini juga sulit sebenarnya. Luar biasa. Yang seperti itu Ustaz. Ya, dan ini kurang lebih kayak yang anak tahu ini Al Hidayah ini sudah 25 tahunan 25 tahun Ustaz. 25 tahun dan Pak Ustaz Isep termasuk yang paling Ini lama. saya sudah 18 tahun Ustaz. 18 Di tahun. sini. Dan Alhamdulillah. eksis terus itu dari masa ke masa, dari tahun ke tahun selalu ramai ya untuk Alhamdulillah, Ustaz. muridnya, Siswa. gitu ya, siswanya itu mendaftar di ini dari generasi ke generasi. Mungkin kalau generasi yang pertama sekarang mungkin udah jadi orang tua Iya. siswa ya. Betul Ustaz, sudah ada yang udah punya anaknya anak gitu. sekolah di sini barangkali gitu. Nah ini teman-teman ini luar biasa, dua sisi dari Ustaz Juli sama Ustaz ini. Nah Ustaz Juli sekarang kembali ke Ustaz Juli ya. Sekarang karena PPDB ini di PPDB yang akan datang ini kapan mulai buka dan kemudian gambaran mungkin syarat-syarat dan khususnya biaya itu bisa disampaikan ke ayah bunda. Padahal Baik ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk PPDB atau PMB ya, PMB, penerimaan siswa baru SCIT Al Hidayah tahun 2026-2027 insyaallah segera kita akan buka di bulan September Ustaz. Iya. Ya, di bulan September. Awal September. Iya. Iya. Ya, insyaallah di bulan September yang nanti insyaallah kita akan langsung buka pendaftarannya. Adapun untuk syarat-syaratnya, untuk syarat administrasi yang pertama yaitu fotokopi KTP kedua orang tua, fotokopi KK, fotokopi akte kelahiran, Iya. surat keterangan sehat dari klinik atau dokter, dan yang terakhir yaitu surat keterangan dari TK. TKO. Iya, itu ada 5. Artinya memang itu syarat-syarat yang sudah Syarat-syarat umum ya. administrasi, Yang iya. sudah umum ya, udah Iya. biasa ya di sekolah lain Sudah pun biasa. begitu. Jadi Iya. ini orang tua murid pun sudah harus siap gitu Betul. ya. Baik, kemudian persyaratan yang lain seperti biaya
Untuk biaya sendiri alhamdulillah SDT Al Hidayah ini sebesar untuk uang pangkal ya. Iya, untuk uang pangkal 17.150.000. Masya Allah, 17.150.000. Iya, Ini uang pangkal kan uang yang dibayar di pangkal ya, awal ya, sebagai biaya bangunan, sarpras, buku ya, kegiatan. Ya kurang lebihnya itu, gitu kan? Itu dibayar di awal ya. Hanya 17 juta. Iya. Itu kalau menurut antum dan menurut Ana, kalau di sekolah yang sebesar ini, Ana rasa segitu cukup murah, Ustaz ya? Iya, terjangkau, Ustaz. Masih terjangkau sebenarnya. Apalagi di masa sekarang. Iya, betul, kan? Ustaz. Oh, kalau kita lihat sekolah favorit yang lain sampai 25 juta ya. Iya. 30 juta. Ini luar biasa, makanya salah satu keunggulannya itu biayanya nggak terlalu mahal. Padahal kualitas dari pengajaran diniyah dan diknasnya itu luar biasa di SDIT Al Hidayah Cibinong, ayah bunda. Ya, untuk itu bagi ayah bunda yang mendengar podcast ini silakan disimak, kemudian setelah itu bisa disurvei ya, dan survei itu kapan saja bisa di jam kerja ya. Boleh, Ustaz. Boleh. Luar biasa. Baik, itu kan tadi UP uang pangkal. Kalau untuk biaya yang lain seperti bulanannya gitu kan? Untuk untuk bulanan SPP ya, SPP bulanan itu sebesar 750.000 per bulan. 750.000. Ya. Ini juga di zaman sekarang termasuk murah ya? Termasuk masih terjangkau, Ustaz. Sedang lah ya, sedang ya. Masih sedang lah. Sedang, Masya Allah, 750.000 itu. Kemudian untuk tadi kan kalau UP buku masuk di UP ya? Iya, buku masuk di UP. Nah, selain itu Ustaz, biaya-biaya itu biasanya kan ada, kalau misalkan sekolah promosi gitu ya, dalam tanda kutip, untuk ini suka ada diskon, Ustaz. Oh, diskon. Kalau untuk diskon pelunasan ada, Ustaz ya. Ada ya? Untuk tahun yang sebelumnya itu sebesar 2 juta rupiah. Jadi mengurangi biaya uang pangkal tadi, Ustaz. 2 juta rupiah, tapi khusus untuk ayah bunda yang ingin mendaftarkan di gelombang pertama. Gelombang pertama. Oh, jadi pendaftarannya ada berapa gelombang? 2 gelombang. 2 gelombang. Ya, jadi gelombang pertama ini batas waktunya dari awal September sampai Desember kurang lebih. Desember, iya. Jadi setelah Desember ke sana diskon itu sudah nggak berlaku. Bisa jadi, nanti ada kebijakan-kebijakan. Iya, kalau gitu ayah bunda harus segera berarti. Harus segera. Biar dapat cashback berapa? 2 juta rupiah. Wah, 2 juta rupiah lumayan ya. Bisa buat beli bakso ya bareng-bareng. Nah, ini ayah bunda luar biasa nih. Ternyata ada diskonnya juga gitu ya. Oke, luar biasa ini Ustaz mengenai biaya. Ada gambaran nanti kalau mau detail kan bisa langsung ya, kalau survei. Iya, langsung survei aja. Ngobrol sama Ustaz ya. Baik. Sebagai panitia PPDB-nya atau PJ PPDB. Baik, sekarang Anda kembali ke Ustaz Isep ya. Ustaz Isep. Ini barangkali Ustaz Isep juga kalau kurikulumnya kepada Diknas apa termasuk diniyah apa dua-duanya? Kita ke Diknas, Ustaz. Kalau ngacanya ke Tapi sedikit banyak tentang diniyah insya Allah paham ya. Insya Allah, Ustaz. Oke. Ya. Baik. Ini kan salah satu yang diharapkan oleh orang tua murid ya. Biasanya kan memang menghendaki anak-anaknya, putra-putrinya untuk menjadi anak soleh soleha. Betul. Makanya untuk itu yang dipilih sekolah SDIT kan? Betul. SDIT khususnya SDIT Al Hidayah Cibinong. Ya, sebab SDIT Al Hidayah Cibinong tadi punya keunggulan, ada diniyah, ada diknas. Dan diniyahnya itu ternyata cukup jadi istilahnya jadi unggulan. Iya, minat ya, unggulan oleh masyarakat ya. Betul. Nah, sebab terlihat anak-anaknya lulusannya soleha, pintar-pintar gitu. Ya, nah, mungkin bisa digambarkan untuk pengajaran diniyahnya seperti apa, Ustaz? Baik. Ya. Nah, ini alhamdulillah untuk di kita ini. Untuk di pembelajaran Al-Qur'an ini kita dapat guru-gurunya memang yang sudah tersertifikasi, Ustaz. Wow, apa tuh sertifikasi apa? Sertifikasi Quran, Ustaz. Yeah. Jadi istilahnya guru-guru yang mengajar ini memang sudah ada metode khusus yang memang kita akan sampaikan. Jadi ada standarisasinya. Nah, dengan ada standarisasi tentunya akan berpengaruh terhadap hasil yang akan didapatkan oleh kepada murid. Iya, betul. Ya. Jadi jadi itu kan guru-gurunya itu kan guru kan banyak pastinya. Betul, Ustaz. Itu semua sudah tersertifikasi. Kalau untuk guru Quran khusus hampir semuanya sudah. Semuanya, mayoritas 95% sudah. 95% sudah mendominasi guru-guru itu guru-guru yang punya kualitas bagus, betul, Ustaz. Bagus. Ya, sertifikasinya apa? UMI. UMI, Ustaz, dengan
dengan metode UMI. Metode UMI. Dan itu terbukti anak-anaknya dan mayoritas kalau sudah lulus pasti sudah mahir baca Quran. Baca Quran sudah mahir. Kemudian yang kedua ini rata-rata anaknya, muridnya itu juga minimal 2 juz itu hafal. Sudah hampir hafal gitu. Dan itu tadinya kebanyakan dari nol Ustaz. Dari nol belum bisa baca Quran. Ya, bahkan alhamdulillah dari lulusan kita ini juga ketika pas wisuda juga itu ada juga beberapa murid itu yang melampaui target Ustaz. Ya, ada yang sampai 6 juz gitu. Alhamdulillah. Makanya ini juga mungkin suatu bentuk prestasi tersendiri yang emang dirasakan oleh orang tua siswa seperti itu Ustaz. Iya, informasinya itu cepat menyebar dan orang tua juga antusias untuk mengenalkan anaknya ke sini. Baik, selain Quran, tadi kan Quran ya, memang Quran jadi prioritas selalunya dalam sekolah-sekolah IT ya. Betul, Ustaz. Islam terpadu. Selain itu mereka belajar keagamaan apa aja itu selain Quran? Nah, selain Quran juga mereka ada bahasa Arab, Ustaz, kemudian ada PAI, dan kita di sini alhamdulillah itu ada pembiasaan, Ustaz, pembiasaan ibadah sehari-hari. Jadi ketika murid-murid itu awal masuk, ketika kita sudah disambut oleh guru, kemudian mereka akan dibiasakan untuk melaksanakan murojaah. Hafalan Quran, mengulang hafalan Quran, kemudian mereka sholat duha, pembiasaan sholat duha ini hampir setiap hari, Ustaz. Setiap hari. Ya, dari Senin sampai Jumat setiap hari dibimbing. Kemudian juga anak-anak juga sholat berjamaah pun tetap kita bimbing juga gitu. Dari sholat duhur misalnya. Dapatnya sholat duhur. Betul. Dan kemudian juga di beberapa kegiatan itu anak-anak juga kita biasakan untuk terutama yang di kelas bawah, itu juga ada pembiasaan wudhu secara benarnya seperti apa. Ada bimbingan saya. Jadi yang mulai tadi tentunya dari wudhu dulu ya sebelum kegiatan kan masuk masjid, ada murojaah, ada sholat duha. Ya, dari wudhunya pun dibimbing bukan wudhu yang asal-asalan. Betul, Ustaz. Tadi termasuk sholat dipelajarin, fikih lah dalam fikihnya juga fikih ibadah, fikih atau beda-beda praktek gitu kan, seperti itu. Termasuk kalau di PAI itu berarti ada akidah. Akidah juga ada, Ustaz. Ada akidah, ada fikih, adab, akhlak. Betul, Ustaz. Berarti lengkap insyaallah, Ustaz. Jadi makanya saya yakin dengan bimbingan dan tarbiyah itu orang tua juga pasti merasakan hasil ya daripada putra-putrinya sekolah di SDIT Al Hidayah. Tentunya jangan teladan dari guru-guru kan. Betul, Ustaz, itu. Ini luar biasa aja Bunda. Wah, panjang lebar kalau digali terus mungkin nggak akan selesai nih ya. Tahu-tahu sudah berapa menit kita bicara nih. Baik, mungkin kepada Ustaz Julis. Ustaz Julis ini kan PPDB Ustadz sampaikan tadi buka insya Allah bulan depan. Dan ini sudah tinggal menghitung hari, beberapa hari udah masuk bulan September 2025. Artinya pembukaan untuk 26-27 ya. 26-27. Ustadz, harapan SDIT Al Hidayah untuk para pemirsa dan calon orang tua murid bisa disampaikan harapannya bagaimana saatnya? Baik, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan kami untuk tahun pelajaran 2026-2027 untuk penerimaan siswa baru ya, kita berharap ayah bunda bisa segera gitu kan, segera mendaftar karena memang untuk kuota kita juga terbatas gitu kan, dan kalau memang ditunda-tunda ini Ustaz bisa nggak dapat kuota karena pengalaman tahun yang sebelumnya kita sudah full kuota terlebih dahulu, terlebih sekarang Ustaz sudah banyak yang hampir 80 yang sudah ikut waiting list penerimaan siswa baru. Jadi bukan waiting list, mungkin pesan ini ya, sudah pesan tiket istilahnya, pesan tiket. Padahal belum buka Ustaz. 80. Iya, alhamdulillah kepercayaan masyarakat tinggi banget di tahun ini gitu kan. Luar biasa ini, jangan sampai ketinggalan. Ustaz, saya baru terlintas tadi. Bagaimana untuk murid ya, putra-putri yang misalkan dia rumahnya agak jauh. Baik. Apakah ada mungkin kalau biasanya kalau ini ada jemputan atau apa gitu? Ada, kita ada fasilitas antar jemput. Ya, yang difasilitasi oleh sekolah. Kita paling jauh itu ada yang dari Citerep. Oh ya, jauh juga. Ada Citerep paling jauh, kemudian Sentul City,
juga ada. Kemudian kalau yang daerah barat itu ada Tajur Halang juga ada sampai sana. Bahkan ada yang sampai Jambu 2, Ustaz. Jambu 2 Bogor, Kota Bogor juga ada. Alhamdulillah kita ada beberapa armada jemputan yang bisa kita fasilitasi untuk ayah bunda sekalian. Putra putrinya. Alhamdulillah. Putra putri dan biasanya putra dan putri ya sama Iya, sama ada dua-duanya ada. Nah, ini jadi untuk ayah bunda yang mungkin jaraknya agak jauh, ini justru ada kemudahan. Ada ya? kemudahan. Artinya tidak usah repot-repot mengantar jemput. Insya Allah dijamin lah ya. Dijamin, insya Allah. Karena sudah berlangsung sejak lama ya. Sudah. Sejak lama dan masing-masing armada ataupun unit-unit armada itu pun insya Allah orang-orang yang terpercaya. Iya, insya Allah. Amin. Iya, oke. Ustaz, ini Anda rasa jamnya sudah mendekati waktu salat Jumat, karena ini hari Jumat ya. Informasinya Anda rasa cukup? Baik. Atau masih ada yang mau disampaikan mungkin? Dari Pak Isep mungkin? Cukup. Sehingga ayah bunda, pemirsa dan teman-teman, demikianlah obrolan kita bersama SDITN Hidayah Cibinong. Ya, insya Allah ya ini bisa menjadi salah satu sekolah yang bisa diharapkan oleh ayah bunda, bisa menyekolahkan putra-putrinya ke sini, dan insya Allah kelak mereka akan menjadi orang-orang yang hebat, anak-anak yang soleh dan soleha, yang pinter-pinter, yang tidak ketinggalan diknasnya. Untuk itu, jangan lupa segera mendaftar, kata Ustaz Julianto. Jangan sampai ketinggalan dan akhirnya kuotanya nggak dapat, nanti menyesal. Sebab untuk sekolah itu memang harus benar-benar diperhatikan untuk anak-anak kita, jangan sampai salah sekolahan, kemudian akhirnya mendapatkan sekolah ataupun teman-teman yang kurang tepat. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan ya. Kalau ada manfaatnya bisa disebarkan kepada orang lain. Kita akan berjumpa di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.